Assalamualaikum, Mbah. Salam. Wah, ini santai-santai begini mau tanya, Mbah, boleh nggak, Mbah? Boleh lah. Ibadah tapi tidak diterima itu ada nggak, Mbah? Oh banyak. Loh, kok bisa, Mbah? Ya banyak orang ibadah itu yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah itu banyak. Tapi mereka itu tidak pernah mau bermuhasabah. Jadi di Umar bin Khattab itu pernah satu hari mengingatkan di dalam satu dialog dengan beberapa sahabat. Umar bin Khattab berkata, hasibu bi anfusikum wa hasibu min Allah. Hitung hisab dirimu, amal-amalmu itu hisaban dewi, hitungin dewi amal-amalmu sadurunge dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh orang puasa itu jelas bahwa Allah memerintahkan orang berpuasa itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu adalah orang yang dijamin oleh Allah kehidupan dunia maupun akhiratnya mulia. Orang yang jauh dari berbagai macam kesulitan. Orang yang dimudahkan segala apapun urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa lihat kan masyarakat kita yang tiap tahun berpuasa ya sampai saiki uripe ora penak, ya sengsara. Sing becak ya tetep becak, sing nyopir tetep dadi sopir, kuli bangunan ya tetep dadi kuli bangunan. Sing ngamukan ya tetep ngamukan ya. Yang nesuan, gampang nesu ya tetep nesuan. Sing apa namanya itu gampang gondok itu apa sih? Mangkal. Ya tiba-tiba tidak mau menyapa orang, kaku, gampang tersinggung, tersinggung. Jadi diingatkan baik-baik malah marah. Kalau dia puasa benar karena Allah, dia jalani puasa itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka dia keluar dari Ramadan, dia jadi orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu baik. Orang bertakwa itu pemaaf. Orang bertakwa itu dermawan. Orang bertakwa itu orang yang suka menerima nasihat. Dinasihati senang. Dielingke untuk kebaikan itu senang, bukan marah. Nah, ini satu contoh. Juga sholat mereka ini kebanyakan orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban sholat, sebagaimana puasa sekedar menggugurkan kewajiban puasa. Kalau rukuknya, sujudnya karena Allah, dia berbuat apapun karena Allah, sholatnya itu karena Allah, insya Allah dia jadi orang baik. Insya Allah hidupnya enak. Insya Allah segala urusan dimudahkan oleh Allah. Jauh dari segala masalah kesulitan hidup. Jadi harusnya setiap orang itu bermuhasabah, introspeksi diri. Ini loh. Nah, sebab-sebabnya apa, Pak? Kok bisa Ya, nggak diterima itu, Pak? penyebab utamanya yang pertama mereka mengerjakan itu bukan karena Allah, sekedar menggugurkan kewajiban. Wong Islam ora salat ora pantes, ya toh? Wong Islam ora salat ora pantes, maka ya kudu salat. Maka selalu saya katakan harusnya takmir masjid itu sugih-sugih. Uripe penak-penak tuh orang yang ngurusi masjid. Kenapa? Loh, marbot masjid itu, pengurus masjid itu orang paling mulia. Pegawai istana itu, menteri-menteri yang ada di istana, sekretaris presiden, sekretaris kabinet dan sebagainya itu kalah mulia dengan marbot masjid. Mereka yang diurus rumahnya Allah. Tapi kenapa mereka tidak bisa mulia? Karena mereka berbuat itu bukan karena Allah, gitu lah. Mereka melakukan apapun itu bukan karena Allah. Mereka cari nama untuk dirinya mereka, untuk ingin terkenal, kepingin dikenal uang. Terus menggolek nang masjid bukan karena Allah. Jamaah, wah aku lara jamaah ora pantas. Lah wong pengurus masjid orang yang menyang masjid jamaah ya ora pantas.
Mosok takmir ora jamaah ora pantes. Mosok gene berseni masjid kok ora jamaah masjid ora pantes lah. Ini yang membuat dia gagal dalam meraih ridhonya Allah. Dalam mencapai apa yang dijanjikan Allah. Ya, jadi yang pertama, banyak orang yang gagal meraih nilai-nilai ibadah. Banyak orang yang tidak mampu meraih kesuksesan di dalam pencapaian ibadah yang dia kerjakan. Itu yang pertama karena mengingkari Allah. Bujui Gusti Allah, bohongi Allah. Contoh ya, mereka sholat, berdiri sholat, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mayaya wa mamati, dan hidup serta matiku, lillahi rabbil alamin, sepenuhnya aku pasrahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nyatanya takut mati, nyatanya ojek wedi melarat. Kon sedekah hitung-hitungan. Nyatane wedi corona. Ono ustaz kiai wedi corona. Malah bandingke ngene. Ustaz tahu ada macan kok ndak lari. Wah, kiai kendir. Wah, kiai kendir. Corona mbek macan itu beda. Macan itu glegere ketok, fisiknya ketok. Corona ini ndak tahu, corona itu nggak bisa terbang di udara kok. Nggak terlihat. Sekarang ini kita ada di banyak orang, ini siapa yang kena corona kita nggak tahu. Lalu kalau kita lihat macan kemudian kita nggak menghindar, itu kita yang ngentir. Ya kan? Ini katanya seluruhnya hidup matinya diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wedi corona, wedi melarat, wedi nggak dibawa tonggo, wedi nanti kalau begini nanti dimusuhi. Lelek saya itu ben wae. Orang mau mengatakan apa pada kita, yang penting kita tidak melakukan hal terburuk dalam hidup kita. Yang penting hidup kita bermanfaat untuk orang banyak. Hidup kita ini penuh rahmat. Orang dianggap ben. Sing penting dianggap Gusti Allah. Kalau kita melakukan kebaikan dibenci orang, yang celaka aku sing benci. Kita mengingatkan kebaikan, ojo ngono elek iku sing bener ngene. Kok dimungsuhi? Sing bakal oleh elek, sing bakal oleh sengsara ku ya sing mungsuhi. Kalau kita mengingatkan perlunya kita begini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak mau, dia merasa paling benar, merasa paling baik, biarkan saja. Jadi muhasabah itu penting. Saya sering itu katakan, banyak orang-orang ini gagal ibadah, gagal meraih. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Lah ibadah yang ditekankan Allah itu ibadah yang ritual. Salat, puasa, zakat, sedekah, zikir, baca Quran. Ini yang akan membawa kepada kehidupan yang baik dunia akhirat. Bekerja itu wajib, ibadah itu. Mencari nafkah itu ibadah, wajib hukumnya. Tetapi nilainya tidak bisa mengungguli, tidak bisa lebih baik daripada orang yang melakukan sholat dengan baik dan benar. Daripada orang yang zikir banyak karena Allah. Tidak lebih baik daripada orang yang bersedekah tiap hari. Nyambut gawe ya pendino. Lek sholatmu asal sholat. Kowe jarang zikir.
jarang sodako, jarang sholat wengi, jarang duha, jarang maca Quran, akan kalah mulia hidupmu, akan kalah bahagia hidup kalian dibanding orang yang kerjanya sedikit, zikire akeh karena Allah. Sodako istiqomah tiap hari, sodako karena berharap rahmat Allah. Sholat sujud rukuknya benar-benar karena Allah. Maka orang-orang itulah yang terpilih. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat gitu loh. Di dalam Al-Quran itu Allah sudah menerangkan. Di surat Hud, di surat Isra, di surat Maryam banyak. Barang siapa yang menghendaki kehidupan saat ini, kehidupan dunia ini, dan dia ingin benar-benar mendapatkannya, maka Allah menyegerakan yang dia inginkan itu. Dan Allah memenuhi segala yang diusahakannya itu tanpa dikurangi sedikit pun di dalam urusan dunia ini. Tetapi nanti dia kembali ke akhirat itu dalam keadaan yang hina dina, ora oleh apa-apa, manggone neng neraka. Alhamdulillah. Astagfirullah. Orang nggak sadar, gitu. Banyak orang yang nggak sadar, orang ngopo, dadak itu bareng ngopo, yang penting poso, macam-macam. Kadang-kadang orang merasa beda pendapat itu wajar. Tapi dalam urusan yang syariah, urusan yang jelas, urusan yang sudah tertata, terbangun sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, nggak ada beda pendapat, gitu loh. Jadi kalau orang itu puasa karena Allah, menjalankan puasa benar-benar takut sama Allah, tunduk patuh sama Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap rahmatnya Allah, tarwehnya bukan nggak kesusu-susu, sekedar rutinitas, sekedar orang tahu orang pantas wong poso. Tarweh juga karena Allah, tumaknina, dinikmati ibadahnya. Posone karena Allah. Aja poso bukane sakmene, bar tarawih mangan sakmene, sahure sakmene, terus kapan posone jal? Lho, kapan lemu poso? Ya ora poso iku jenenge, cuma merubah jadwal makan saja. Maka kamu tidak pernah merasakan yang namanya lapar. Puasa itu tujuannya merasakan namanya lapar. Nah, lapar itulah, saya gak makan, tapi saya bisa tahan. Badan saya masih kuat ngangkat-ngangkat. Saya masih bisa jalan dengan cepat. Saya masih bisa berpikir dengan baik. Oh, berarti Allah ada. Oh, Allah bertindak. Oh, Allah yang mengendalikan. Disitulah ketertundukan kita kepada Allah semakin baik. Keyakinan kita akan adanya Allah semakin baik. Sehingga akhirnya kita menyandarkan ibadah kita, puasa kita, sujud kita, rukuk kita, tadarus kita, tarwih kita, semuanya hanya pada Allah. Disitulah nanti takwa itu dapat. Ya kalau puasa, sekedar gak makan, gak minum, ya angel untuk menjadi. Makanya muhasabah itu penting, wahai saudaraku semuanya. Kaum muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, tukang pijat dan penjual tomat. Ayo muhasabah, mumpung masih 10 hari, masih ada 10 hari tersisa. Ayo kita bermuhasabah, benar-benar menghisab diri kita seperti yang disampaikan Khalifah Umar. Hasibu bi anfusikum hasibu minallah. Hitung-hitung amalmu wis bener apa durung? Hitungin amalmu kabeh wis karena Allah apa durung? Hitungin salatmu, puasamu, dzikirmu, tadarusmu kabeh ini tersandar kepada Allah apa belum? Agar kalau kemarin tidak tersandar kepada Allah, kita kerjakan bukan karena Allah, kita jalankan hanya karena yang lain, kita perbaiki di 10 hari terakhir ini. Agar kita benar-benar meraih kemuliaan Ramadan itu, syukur-syukur bisa jumpa dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya seperti 83 tahun.
seperti 1000 bulan. Amin. Ya. Nah, yang kedua, yang membuat orang-orang itu gagal di dalam pencapaian ibadah, ibadahnya tidak pernah bernilai, ibadahnya tidak pernah mendapatkan apa-apa, karena sombong. Sombong ya Pak ya? Sombong. Yang pertama tadi Nggak ikhlas. ingkar. Ingkar dengan Allah. Bujuke Gusti Allah. Kan sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an tuh. Wa minan nasi mayaqulu amana billahi amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sedikit manusia itu yang mengucapkan sesungguhnya aku ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi dia tidak ada imannya. Tidak ada imannya. Yu'adi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, padahal mereka itu menipu diri mereka sendiri. Sholat itu belum tentu beriman. Kalau orang beriman, sholatnya akan membawa kebaikan pada hidupnya. Kalau dia beriman, dia tidak akan pernah jadi orang sombong. Makanya sering saya ingatkan khotib-khotib itu, lek khotbah itu aja dipotong. Karena ada tuh kalimat itu ayat Al-Qur'an, firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Para pendakwah, ustadz-ustadz, khotib-khotib di mimbar itu seringnya ngomong, "Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum." Jaluk kowe kabeh nang aku, jaluk kowe kabeh nang aku, astajib lakum, bakal tak wanehi apa sing mbok jaluk. Putus di situ ayatnya. Padahal ayat itu kan panjang. Ya kan? Ud'uni astajib lakum walladzina yastabiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Loh, ini enggak pernah diwaca. Jaluk kowe kabeh nang aku, bakal tak wenehi apa-apa sing mbok jaluk. Tetapi barang siapa yang menyombongkan diri an ibadati dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina, alias ditolak tuh nih. Gitu loh. Bar sholat sombong, bar sholat merasa dirinya paling baik, bar sholat merasa dirinya paling benar, bar sholat ngeremehin orang lain, bar sholat ngatain orang yang macam-macam. Ya berarti sholatnya nggak ada itu. Yang paling sering membakar amal manusia, yang paling sering menghanguskan pahala dan nilai ibadah manusia itu sombong. Al-mutakabbiru huwallah. Yang pantas dan boleh sombong itu cuma Allah. Lah kenapa kok Gusti Allah yang pantas sombong? Ya duwe langit, duwe bumi, duwe kabeh iki. Gunung-gunung menungso iki ciptaan Allah kabeh. Wajar kalau seandainya Allah itu maha sombong. Yang pantas dan boleh sombong itu cuma Allah. Nah, menungso itu sak pinter-pintere menungso itu terbatas. Lebih banyak kelemahannya, lebih banyak bodohnya, lebih banyak enggak bisanya daripada bisanya. Lah terus sombong apa? Jadi imam masjid salah dielingno malah ngamuk. Berarti enggak ono salate. Jadi ustadz diingatkan, ustadz itu salah, yang benar gini, marah, nggak terima, itu bukan ustadz, iblis itu. Yang merasa paling benar, yang merasa nggak pernah punya salah, merasa paling baik itu cuma satu, iblis laknatullah. Jadi sifat sombong itu apapun bentuknya, sombong itu bukan kita punya baju bagus, punya HP bagus, punya mobil bagus, bukan. Punya HP bagus digunakan untuk dakwah. Mobil bagus digunakan untuk menolong orang, untuk dakwah. Untuk mengajak orang ke pengajian, ke majelis-majelis taklim. Duitnya oke, tapi banyak bantu orang. Sombong itu merasa bangga diri dan suka meremehkan orang lain. Jadi kalau ada orang, walaupun dia orang miskin, walaupun dia kiai, walaupun dia orang ilmunya top, kalau di hatinya ada sifat menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya,
menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Kenapa? Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari salah dan hilaf. Salah dan lupa. Jadi menungso itu nggak bisa sempurna. Mesti ono kurangi, mesti ono lemahe, mesti ono bodone. Gitu loh. Jadi nggak boleh sombong. Itu yang kedua, sombong. Ya. Ingkar sombong. Ingkar Allah, dua sombong. Yang ketiga, kenapa orang puasa nggak dapat nilai? Kenapa sholat nggak dapat nilai? Kenapa zakat nggak dapat nilai? Kenapa seluruh ibadahnya itu nggak bernilai pada dirinya? Tidak bisa membawa dirinya pada kebaikan hidup karena dia tidak menyandarkan semuanya kepada Allah. Ya tadi sholat, wah tadi mak takmir orang sholat tak enak. Ngomong sok kayak ini ceramah orang nang masjid lah. Jadi tidak disandarkan karena Allah. Wah ya orang iso, orang sholat yo izin ya Gusti Allah. Urip dikai urip Gusti Allah, pakaian dikai Allah, udara dikai Allah, segalanya Allah yang memberi kok. Ya sudah, kita harus tunduk patuh pada Allah. Ini jadi muhasabah itu sangat penting. Sekali lagi wahai saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Bermuhasabahlah dengan benar, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini. Amin. Mintalah perbaikan hidup dari Allah, mintalah rahmat Allah, mohon rahmat, karena kita ini nggak bisa hidup enak tanpa rahmat Allah. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, kalau kita terlepas dari rahmat Allah, maka kita tidak akan bisa apa-apa, tidak akan punya apa-apa, tidak bisa merasakan apa. Ya, jadi sampean-sampean ini yang sering-sering sama saya, ayolah kita banyak-banyak muhasabah, kita banyak tunduk patuh pada Allah. Nggak usah takut sama orang sudah. Ya. Biar orang mau ngomong apa, mau ngatain apa, terserah. Ono uang gak iso. Kalau ada orang ngomong uang gak iso nguwang no uang, berarti orang itu bukan uang. Gitu? Iya. Aku merasa tidak diuang no. Nah itu berarti dia bukan orang saat itu. Lupa dia. Justru kalau ada orang yang dia anggap tidak nguwang no dewe, berarti orang itu lagi sakit hatinya. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ampuni mereka-mereka yang mendustaiku, ampuni orang-orang yang menjahati aku, ampuni dosa-dosa orang-orang yang banyak membohongi aku, yang menipu aku, yang mengambil hakku, ampuni mereka-mereka yang mendolimi diriku, ampunilah orang-orang yang berbuat jahat pada diriku, ampunilah orang-orang yang menghinakanku, yang meremehkanku, ampuni mereka semua ya Allah, rahmati mereka, bimbing mereka semuanya agar menjadi orang yang baik. Amin ya Allah. Hamba-hamba yang soleh-solehah. Ya Allah. Nah, doa-doa baik itu apabila yang didoakan tetap di jalan keburukan, doanya balik kepada kita. Gitu loh. Jadi kita yang baik. Oh iya, positif thinking aja, husnuzon aja, berbuat baik aja pada semua. Gak usah ngereken orang. Orang mau ngomong apa, mau doakan kita, celaka kamu gini, biar aja. Kita balas. Ya mudah-mudahan Bapak dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak nggak celaka tapi dicintai Allah. Mudah-mudahan Bapak-bapak itu selalu dalam kebaikan hidupnya oleh Allah, diberi kebaikan hidup oleh Allah. Amin. Kalau dia tetap jahat, balik ke kita kebaikannya. Ya. Yeah. Jadi muhasabah, mudah-mudahan nanti Allah berikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allah rubah hidup kita. Amin ya Allah sudah janjikan di kita dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadidan. Kemudian ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Yuslih lakum ahmalakum. Kalau kalian benar-benar beriman pada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, dan kalian bisa berkata yang baik-baik, perkataan yang baik itu menurut para mufasir itu dzikir, doa, dan nasihat, dakwah. Yuslih lakum amalakum, maka aku akan memperbaiki amal-amalmu. Ini janji Allah. Allah akan memperbaiki segala amal-amal hidup kita. Wa
wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Setelah kita diperbaiki amal hidup kita oleh Allah, diampuni segala dosa kita oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa, wa may yuti'illah wa rasulah. Kemudian berjalanlah kalian di jalannya Allah dan di jalannya Rasul. faqad faza Fauzan. fauzan azima. Maka kalian akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang sangat besar, yaitu kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum. Salam. Budi, Pak. Lancar.